Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke teori yang kelima ya, tentang query lanjutan yang kedua, dimana nanti yang akan kita belajar adalah ekspresi scalar subquery, kemudian konsep korelasi antar subquery, kemudian penggunaan operator exist dan not exist, dan penggunaan klausa with. Kita menuju ke pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang ekspresi scalar subquery. Ekspresi scalar subquery adalah sebuah subquery yang hanya mengembalikan satu nilai kolom dari satu baris. Scalar subquery dapat digunakan dalam kondisi dan ekspresi bagian dari decode dan case, atau semua klausa select kecuali dalam group by. Berikut adalah contoh dari scalar subquery dalam ekspresi case ya. Jadi seperti ini, query yang berada di dalam inner query ini ya. Jadi di inner query ini dia hanya mengembalikan satu kolom, yaitu departemen ID, dan hanya satu nilai, yaitu yang location ID-nya 1800. Berikutnya adalah contoh scalar subquery dalam klausa order by. Jadi seperti ini. Yang dikembalikan dia adalah department name. Jadi hanya satu nilai department name yang dikembalikan dari inner query dalam subquery ini. Pembahasan kita yang kedua yaitu tentang korelasi tentang subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris atau row by row. Kemudian tiap subquery dieksekusi sekali untuk setiap row baris dari outer query, sehingga prosesnya sebagai berikut. Yang pertama yang kita ambil adalah baris dari outer query, kemudian menjalankan inner query. Nah, selanjutnya hasil dari inner query ini akan dikembalikan ke outer query untuk selanjutnya diproses. Proses korelasi dimulai dengan mengambil baris dari outer query, kemudian inner query dijalankan dengan menggunakan nilai baris kandidat. Kemudian nilai dari inner query digunakan untuk melakukan kualifikasi atau mendiskualifikasi baris kandidat, sehingga seperti ini ya contohnya. Jadi tabel 1 ini kita aliaskan sebagai outer, kemudian outer ini dipanggil di subquery, di inner query-nya, sehingga sintaks query ini dimaksud subquery mereference suatu kolom dari sebuah tabel parent atau outer query. Jadi subquery di sini mereferensikan suatu kolom dari tabel parent atau outer query-nya di sini. Contoh penggunaan korelasi subquery. Jadi seperti ini. Subquery untuk mendapatkan data semua pegawai yang memiliki gaji lebih dari rata-rata gaji pada departemen tempatnya bekerja. Jadi kita bisa select last name, salary, kemudian department ID from employees. Kita aliaskan sebagai outer, where dimana gajinya lebih besar dari rata-rata gaji pada departemen tempatnya ia bekerja, sehingga yang dipanggil adalah outer departemen ID dari tempat si pegawai tersebut bekerja, dan yang dikembalikan adalah rata-rata gaji di departemen tersebut, sehingga yang akan ambil nantinya adalah pegawai-pegawai yang gajinya lebih dari rata-rata gaji pegawai di departemen tempat dia bekerja.
Kemudian menampilkan detail pegawai yang pernah berganti job sedikitnya 2 kali. Bisa kita asumsikan maksimal 2 kali seperti itu. Maaf, minimal 2 kali ya. Oke, seperti ini. Select employee ID, kemudian last name, kemudian job ID dari tabel employees yang kita aliaskan sebagai E, di mana seperti ini hasil perhitungan dari employee di sini dibandingkan dengan 2, sehingga nilai dari jumlah dia pernah berganti pekerjaan, jumlah dia bekerja di suatu bidang itu dihitung kemudian dibandingkan di sini, where 2 kurang dari sama dengan hasil dari inner query, sehingga yang akan tampil adalah seperti berikut. Oke, korelasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada suatu tabel berdasarkan baris dari tabel yang lain. Nah, korelasi seperti ini dinamakan dengan korelasi update. Jadi seperti ini, kita update tabel 1, kita set kolomnya. Nah, nilai dari kolom ini adalah kita ambilkan dari dari subquery. Oke, contoh, lakukan denormalisasi pada tabel employees dengan menambahkan suatu kolom pada tabel tersebut untuk menyimpan nama departemen. Kita masukkan sintak berikut di ISQL Plus ya. Lalu kita isi kolom departemen, kolom dari nama departemen yang didapatkan dari tabel departments dengan menggunakan korelasi update, sehingga tabel employees yang sudah kita tambahkan satu field yaitu department name, kita ambilkan nilainya dari department name di tabel department yang departemen ID-nya sama dengan departemen ID dari employee. Sehingga nanti seluruh record employee yang tadinya department name kosong akan berisi department name dari tabel departments. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada suatu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Nah, korelasi seperti ini kita namakan dengan korelasi delete. Jadi seperti ini. Berikut contoh penggunaan korelasi delete untuk menghapus baris-baris dari tabel employees yang juga terdapat pada tabel emp_history. Nah, selanjutnya adalah penggunaan operator exist dan not exist. Nah, operator exist dan not exist digunakan untuk mengunci keberadaan ada atau tidak ada dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner subquery. Inner query maksudnya. Berikut contoh penggunaan operator exist untuk mencari pegawai yang memiliki sedikitnya 1 orang bawahan. Oke, jadi seperti ini, di mana X di mana bawahan yaitu employee di sini ya, dia memiliki manajer oke, jadi
terbalik ya. Di sini pegawai di mana ID-nya dia, employee ID di sini digunakan sebagai manajer ID dari employee yang lain. Dengan kata lain, satu pegawai ini dia memiliki sedikitnya satu orang bawahan, seperti itu. Oke, berikut contoh penggunaan operator not exist, yaitu untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Sehingga kita tampilkan departemen ID dan departemen name dari tabel departemen, di mana departemen ID-nya tidak ada dalam tabel employees. Jadi ini kebalikannya exist tadi ya, kebalikannya exist. Jika kita pakai exist, nanti yang tampil adalah semua departemen yang mempunyai pegawai, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah penggunaan klausa with. Nah, dengan menggunakan klausa with, kita dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Klausa with mendapatkan hasil dari block query dan menyimpannya dalam tabel space temporer kepunyaan user. Klausa with dapat meningkatkan performa. Nah, berikut contoh penggunaan klausa with yang digunakan untuk menampilkan nama departemen total gaji untuk tiap departemen yang memiliki total gaji lebih besar dari gaji rata-rata pada sembarang departemen. Nah, hingga seperti ini ya, with tip cost as, select department name dan seterusnya. Kemudian AVG cost as, select sum dan seterusnya. Nah, sehingga departemen cost di sini jika kita pakai di query bawahnya ini ya, kita lihat departemen cost, dia seperti membuat tabel baru ya, seperti membuat sebuah tabel baru, yaitu namanya department cost. Average cost juga seperti ini. Oke. Demikian teori yang kelima tentang query lanjutan bagian 2. Sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.